wassalatu wassalamu asrafil dan mursalin wa ala alihi wasallam. Di sini sedikit kami ingin memperkenalkan kami dari Majelis Tabligh Al-Syuhada dalam program Syuhada Subuh Keliling atau SUBI, berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Pejuang Subuh dari Selatan dan Palmerah serta Pondok Tahfiz Raudatul Naim Palmerah. Ucapan terima kasih telah bersedia menerima hadirat majelis kami, dan mohon maaf jika kehadiran kami di sini nantinya kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah di masjid ini. Sedikit kami untuk susunan acara. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Hafiz. Yang kedua, nanti ada sesi pertanyaan. Yang ketiga, nanti ada doa bersama. Yang keempat, nanti ada foto bersama untuk dokumentasi. Dan selesai. Terima kasih. Sedikit kami perkenalkan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'da. Hadirul kiram, para alim, para ulama, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kemuliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Astaghfirullah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat menunaikan sebagian kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita panjatkan dengan penuh harapan semoga kita besok di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dimuliakan, dalam kesempatan pagi hari ini akan kami bacakan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ini Allah telah berfirman, apakah manusia itu menyangka apabila mereka telah mengucapkan atau telah berikrar bahwa dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dibiarkan saja seperti begitu saja, tidak diuji akan keimanannya. Dan sungguh Allah telah menguji umat ataupun manusia sebelum mereka, maka kemudian Allah mengetahui dengan ilmu syahadahnya, ilmu nyata, siapa orang itu benar-benar beriman dan siapa orang-orang yang telah berdusta, mendustakan keimanan itu sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, pada dasarnya kita semua sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai orang Islam. Kita sudah berikrar mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak cukup dengan ikrar, tidak cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Akan keimanan dan Islam itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar, apakah orang itu iman ataupun Islamnya hanya sebatas pengakuan saja, ataupun mungkin sekarang kadang-kadang diistilahkan Islam KTP saja gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi juga menggambarkan, idza aradallahu bi'atin khairan aw arada an yushfiyahu subba 'alaihi al-bala subban wa shajjahu shajjan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah akan menguji hamba tersebut dengan berbagai macam ujian. Dan ujian itu tidak henti-hentinya. Itu ketika Allah menginginkan orang itu menjadi orang yang baik. Kemudian bagaimana kita menyikapi ujian itu, ataupun kita merasa bahwa kita itu benar-benar beriman atau tidaknya,
yaitu Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan ada 5 ukuran baku, ukuran pokok apakah orang itu benar-benar beriman atau tidaknya. Yang pertama adalah at-taslim li amrillah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dimanapun, orang itu selalu taslim li amrillah. Orang itu selalu tunduk patuh dengan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah ayat ketika Allah menceritakan bagaimana sikap yang selalu diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai dalam kitab suci Al-Quran, Nabi yang paling dominan selalu diungkapkan oleh Allah adalah Islam. Karena muslimah hanifah, muslimah adalah Nabi Ibrahim. Ketika Allah menceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim adalah il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi sikap orang yang selalu benar-benar beriman kepada Allah, orang yang Islam adalah selalu tunduk patuh terhadap segala apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi bagaimanapun selalu tunduk patuh. Maka ukuran orang itu benar-benar Islam, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka pada dasarnya adalah senang ataupun susah, semuanya itu hanyalah ujian Allah. Apakah kita masih bisa bersama Allah dalam keadaan senang? Apakah kita masih selalu bersama Allah dalam keadaan susah atau tidaknya? Itu ukurannya adalah keimanan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah waridho bi qada'illah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ukurannya orang itu selalu merasa puas, merasa ridho dengan ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada kita semua. Baik kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang nikmat ataupun orang yang mendapatkan musibah, maka orang itu selalu ridho. Orang itu selalu sadar bahwa apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang paling baik bagi kita. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita itu baik kalau apa yang kita inginkan itu tercapai itu ya. Padahal belum tentu juga ya. Kadang-kadang perasaan kita, nafsu kita, akal kita itu kita menganggap bahwa diri kita itu baik ketika kita selalu sukses, apa yang kita inginkan itu tercapai. Padahal belum tentu juga. Bisa saja kesuksesan kita justru akan membawa kita dalam suatu kehancuran atau sesuatu yang buruk. Jadi orang yang baik bukannya orang yang selalu sukses apa yang diinginkan. Orang yang baik adalah ketika orang itu bisa merasa puas, merasa senang, merasa menikmati, bisa menyikapi apapun yang ditakdirkan oleh Allah pada dirinya sesuai dengan aturan agama. Itulah orang yang baik, orang yang sukses, orang yang benar-benar beriman. Bukannya orang yang selalu apa yang diinginkan tercapai, itu bukan ukuran orang itu baik ataupun buruknya. Tetapi ukuran baiknya seseorang, iman seseorang itu ketika dia sanggup menyikapi apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu dengan rela, dengan lapang dada, dengan baik, dengan sesuai dengan aturan agama. Kemudian yang ketiga, ukuran orang itu adalah orang benar-benar beriman adalah at-tafwid ilallah. Orang itu selalu pasrah, merasa senang, merasa puas dengan pilihan Allah. Nah, ini adalah ukuran orang itu benar-benar beriman ketika sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan itu adalah pilihan yang paling baik. Dia merasa itulah yang paling baik bagi kita. Umumnya kita ya kembali lagi tadi ya. Ukurannya adalah kita merasa puas, merasa senang ketika apa yang kita inginkan tercapai. Padahal keinginan kita tidak mungkin kita capai kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jadi yang terjadi bukanlah apa yang kita inginkan, yang kita usahakan, tapi yang terjadi adalah apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Makanya kadang-kadang adalah kalau kita dalam secara hukum syariat, dalam hukum syariat, kita itu selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta istikharah. Istikharah minta pilihan kepada Allah. Terlebih-lebih dalam masalah yang berat. Kita tidak boleh menentukan pilihan itu sendiri, tetapi adalah kita diperintahkan oleh selalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada ungkapan-ungkapan ulama sufi, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang imannya begitu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada ungkapan la iradata ma'a iradati wala khiyarata ma'a khiyarih. Ketika Allah sudah berkehendak, maka orang itu tidak mempunyai kehendak apapun. Ketika Allah sudah memilihkan, maka dia tidak mempunyai pilihan apapun. Itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Mufawwidu amri ilallah, selalu tafwid, selalu merasa puas dengan apa yang telah menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Kemudian ada ungkapan lagi hadis qudsi yang yang lebih untuk memberikan pemahaman mengenai itu adalah supaya kita selalu tafwid kepada Allah. Allah pernah mengungkapkan suatu hadis qudsi, ya ibadi ati'ni fima amartuka fala tu'allimani fima yasluhuka. Wahai hamba-hambaku, yang penting kalian semua taat terhadap diriku, jangan ajari aku apa yang baik untuk dirimu. Maksudnya adalah yang penting urusan kita itu takwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun baik dan buruknya kita, Allah lebih tahu mana yang paling baik untuk kita. Biarlah Allah yang memilihkan untuk kita, bukan kita yang memilih. Jadi, ya ibadi ati'ni fima amartuka fala tu'allimani fima yasluhuka. Wahai hamba-hambaku, yang penting kalian semua adalah taat terhadap diriku. Jangan engkau mengajari apa yang baik untuk diri. Jadi Allah lebih tahu kapasitas kita, apakah kita itu baiknya diberi kaya atau baiknya diberi miskin. Apakah baiknya kita itu ketika dalam keadaan sehat, ataukah baiknya kita justru dalam keadaan kita sakit. Itu semuanya yang paling tahu adalah Allah. Maka hendaknya kita selalu merasa puas dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah terhadap diri kita masing-masing. Kemudian ukuran orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah sepenuhnya apa yang telah diberikan Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Kadang-kadang kita merasa apa yang kita dapatkan itu adalah usaha dari apa yang kita lakukan. Nah, ini semestinya adalah pola pikir orang yang keimanannya masih lemah. Orang yang orang yang imannya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempunyai pikiran apa yang didapatkan itu adalah hasil dari usahanya. Tetapi dia mutlak bahwa apa yang didapatkan itu adalah rahmat Allah, yang didapatkan itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari hasil usahanya. Nah, makanya di dalam sebuah ayat adalah wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kadang-kadang kita menyandarkan diri, rezeki kita itu dari pekerjaan kita. Perasaannya kalau tidak kerja tidak akan dapat rezeki. Padahal rezeki itu adalah yang mutlak pemberian Allah. Meskipun kita bekerja, kalau tidak diberi rezeki Allah tidak mungkin dapat rezeki. Begitu juga meskipun seandainya kita tidak bekerja, kalau Allah telah memberi rezeki, tetap saja kita dapat rezeki. Ini akidah, ini tauhid. Tapi tidak boleh kemudian dijadikan suatu sandaran, kalau begitu tidak usah bekerja. Bukan. Kita bekerja bukannya untuk menggapai rezeki, tetapi kita bekerja karena melakukan perintah. Karena Allah memerintahkan kita bekerja, Allah memerintahkan kita berikhtiar, ya sudah kita bekerja, kita ikhtiar. Tadi Allah menggambarkan ya ibadi ati'ni fima amartuka. Yang penting kita melakukan perintah. Masalah rezeki itu urusan Allah. Kadang-kadang kita ini adalah menjadi orang perasaan kita ini kadang-kadang umumnya kita ini tidak mempunyai etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini bahasa Jawa itu kurang ajar kepada Allah. Karena kadang-kadang kita tidak ngurusi urusan kita, tetapi justru malah ngurusi urusan Allah. Kita sebagai seorang hamba, urusan kita kan menghambakan diri, ya. Adapun masalah kita dapat apa, itu urusan Allah. Kadang-kadang kita ngurusi urusan Allah malah lalai dengan urusan kita sendiri.
Jadi urusan seorang hamba itu ya semestinya adalah ngurusi apa yang menjadi kewajibannya, yang menjadi hak Allah. Nah, nanti kewajiban Allah sudah terserah, itu urusan Allah. Cuma kadang-kadang kita yang kita pikirkan justru malah tugas Allah, bukan mengurusi tugas diri kita. Jadi tugas diri kita adalah sebagai seorang hamba yang harus menghambakan diri kepada Allah. Sedangkan apapun yang kita dapatkan semuanya itu adalah urusan Allah. Adalah at-tawakkal 'ala Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang akan didapatkan itu murni fadl, pemberian dari Allah, bukan dari hasil usaha kita. Makanya kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meresapi kalimat la haula wala quwwata illa billah il-aliyyil. Manusia, makhluk Allah itu tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu, terkecuali ketika mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi semuanya adalah pertolongan dari Allah, bukan dari hasil usaha kita. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman yang kelima adalah orang itu selalu sabar menghadapi apapun yang telah diberikan Allah terhadap dirinya, baik itu suatu nikmat ataupun itu suatu musibah. Jadi makanya dalam sebuah ayat tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak ulama yang menyikapi semua apapun yang terjadi di muka bumi ini terhadap manusia itu adalah bagian dari ujian Allah terhadap keimanan kita. Kita diberi kaya, itu ujian dari Allah. Apakah kita masih mampu selalu bersama Allah, selalu taat kepada Allah dalam keadaan kaya atau tidak? Begitu juga ketika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir, itu juga ujian dari Allah. Apakah ketika orang itu dalam keadaan fakir masih mau taat kepada Allah atau tidak, masih beriman kepada Allah atau tidak? Semua apa yang terjadi adalah bagian dari ujian Allah terhadap diri kita semua. Ayat tersebut ada yang mengungkapkan, sebagian ulama, adalah apapun yang terjadi adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan manusia itu sendiri, baik itu kaya ataupun miskin, baik sehat ataupun sakit, semuanya adalah ujian dari Allah untuk manusia itu sendiri. Apakah dia masih tetap beriman kepada Allah atau dia justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian itu ya pada dasarnya tadi ada dua ungkapan ataupun yang diungkapkan oleh Allah ataupun di dalam ayat keterangan-keterangan yang lain. Ujian yang pada umumnya tidak disukai oleh nafsu kita ataupun akal pikiran kita, yaitu ujian ketika kita mendapatkan musibah. Itu digambarkan dalam sebuah ayat, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan aku uji kalian semua dengan sesuatu, di antaranya perasaan selalu takut. Perasaan selalu takut itu adalah ujian dari Allah. Seperti contoh dalam keadaan fenomena sekarang ini, kita selalu ditakut-takuti dengan corona. Jadi corona itu sesuatu yang bukannya harus kita takuti. Ya sudah, kita sikapi saja sesuai dengan aturan Allah. Kita tidak boleh meremehkan, tapi juga tidak boleh takut, ya. Tidak boleh takut. Corona tidak akan mematikan, corona tidak akan membahayakan kita semua kalau tidak dikehendaki oleh Allah untuk membahayakan kita. Jadi secara akidah, secara tauhid, mari kita tata tauhid kita di dalam hati kita masing-masing. Jadi semua yang ada di dunia ini, semuanya itu hanyalah sebatas alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat ataupun untuk memberi maldharat kepada kita. Kalau alat itu tidak digunakan oleh Allah, ya tidak akan ada dampak apapun terhadap diri kita. Corona ini adalah bagian dari alat yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Allah menggunakan corona itu untuk membahayakan kita, ya bahaya. Kalau Allah tidak menggunakan, ya tidak akan bahaya. Maka jangan takut kepada coronanya, selalu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama-ulama adalah setiap orang yang selalu takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada apapun.
Tetapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, ya dia akan takut kepada apapun. Jadi ini ukuran, Pak ya. Ukuran keimanan seseorang. Asalkan orang itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada apapun yang terjadi. Tetapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, biasanya dengan setiap sesuatu dia akan selalu ketakutan. Nah, ini menjadi ukuran kita masing-masing. Mari kita mengukur apa keimanan kita masing-masing. Kalau kita masih selalu takut kepada corona, berarti ketakutan kita kepada Allah begitu sangat lemah. Kalau kita takutnya kepada Allah begitu kuat, maka kita tidak akan takut kepada corona. Ini istilahnya kaidah yang kami sampaikan, kaidah untuk kita mengoreksi keimanan kita masing-masing. Apakah kita benar-benar kuat imannya atau tidaknya? Di antaranya ukurannya adalah seperti itu. Jadi di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Lapar ini tidak pasti, Pak ya. Tidak pasti orang itu tidak bisa makan. Bisa saja orang itu sudah bisa makan, sudah banyak harta benda, tetapi ya masih merasa kurang dan kurang terus. Itu diantaranya adalah wanaksim walju. Kemudian wanaksim minal amwal. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dari harta benda, kekurangan dari jiwa, kekurangan dari buah-buahan dan lain sebagainya. Itu adalah pada dasarnya umumnya ujian yang tidak disukai oleh nafsu kita, tidak disukai oleh kita. Tetapi itu semuanya adalah ujian. Ujian itu ya tentunya secara lahiriah, secara akliyah adalah ketika orang itu diuji pada dasarnya ingin naik kelas. Ketika Allah menginginkan umatnya ataupun orang Islam, orang mukmin itu naik kelas, ya diuji terlebih dahulu. Kalau dia lulus ujian, dia akan naik kelas, dia akan naik derajatnya. Tetapi kalau dia tidak lulus dalam ujian, ya tentunya masih tetap tinggal di situ. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira wahai Muhammad bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu adalah ketika dia mendapatkan suatu musibah, dia selalu berikrar, mereka selalu merasa meresapi bahwa kita semua adalah milik Allah dan juga pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita masih bisa sabar seperti itu, maka janji Allah adalah ulaika alim sholawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Ketika kita selalu sabar terhadap ujian Allah, maka Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Makanya ada suatu ungkapan penegasan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya adalah Allah tidak memberi ujian terhadap orang mukmin terkecuali karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa itu, yang dosa itu tidak dibersihkan oleh Allah terkecuali dengan datangnya musibah. Ataupun Allah ingin mengangkat derajat orang mukmin itu sendiri, dan derajat itu tidak akan dicapainya terkecuali dengan datangnya musibah. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu adalah sangat fenomenal. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan diangkat menjadi khalilullah, bukan dari amal ibadah yang dilakukannya, tetapi dari ujian yang diberikan Allah. Ditegaskan oleh Allah dalam sebuah ayat, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian, maka Nabi Ibrahim selalu bisa menyempurnakan, bisa selalu menghadapi ujian itu dengan baik. Maka kemudian Allah qala inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, sekarang aku jadikan engkau menjadi pimpinan manusia. Ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang begitu luar biasa di hadapan Allah karena ujiannya. Kemudian ujian yang kedua adalah justru lebih berat, tetapi yang kebanyakan kita inginkan, yaitu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat. Itu jangan kita mempunyai persepsi bahwa kita sudah disayang oleh Allah. Belum tentu, Pak ya. Jadi jangankan kita orang awam yang masih banyak dosa, Nabi Sulaiman alaihissalam sekalipun ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, justru malah ketakutan. Padahal kita ketahui Nabi itu ya tidak punya dosa, ya.
Itu saja gambarannya ketika diuji mendapatkan suatu nikmat harus sangat hati-hati, sangat takut. Sampai-sampai suatu dalam kisahnya adalah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya, beliau malah ketakutan. Jadi beliau mengatakan qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah fadl Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kami, tetapi semuanya itu untuk menguji kami. Aashkuru am akfur, apakah kami dapat mensyukuri, mampu mensyukuri nikmat itu atau tidak? Apakah kami mengkufuri nikmat itu? Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah ujian, bukannya sebatas nikmat yang diberikan kepada kita, tetapi adalah ada sisi lain bahwa itu adalah merupakan ujian. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam sadar bahwa kita tidak mampu, beliau tidak mampu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah terhadap beliau, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pertolongan kepada kami agar kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, begitu juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Bahkan dalam sebuah kisah juga, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau diuji oleh Allah dengan musibah, mereka begitu sangat santai menyikapi ujian tersebut. Mereka berikrar, ya Allah, kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, kita itu sanggup sabar untuk menghadapi ujian tersebut. Tetapi kalau kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan, justru kita banyak yang lalai ya Rasul. Idza bulina bidzarra fasubarna wa idza bulina bisarra'i falam nasbir. Itu adalah ungkapan para sahabat-sahabat Nabi. Makanya kemudian dalam sebuah ayat pun Allah menggambarkan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Ketika Allah membentangkan rizki kepada hambanya itu selebar-lebarnya, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw, justru mereka banyak yang tersesat. Jadi ujian kekayaan itu semestinya lebih berat ketika kita diuji dalam kefakiran. Ujian sehat itu justru lebih berat dibandingkan ujian ketika kita sakit ya. Cuma ya pada umumnya kita kalau disuruh milih mau kaya apa mau fakir, kita pilihnya adalah yang kaya. Mau sehat atau mau sakit, biasanya kita pilih. Padahal sehat itu justru ujian yang lebih berat dibandingkan ketika kita kaya, itu ujian lebih berat dibandingkan ketika kita fakir ya. Ternyata adalah kita terkecohkan oleh nafsu kita atau oleh akal pikiran kita. Kemudian dalam sebuah ayat kembali lagi Allah menegaskan supaya kita dalam menyikapinya semuanya itu adalah dengan tadi adalah tafwid, ridho dan lain sebagainya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini dari akhir nanti kita menyikapi segala apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita lupa, falamma nasu, ketika kita lupa dengan apa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan nikmat, kita mendapatkan ujian, tetapi juga kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka justru kita nanti akan diberi kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah. Hatta idza fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan aku bukakan kepada mereka dengan pintu segala kesenangan bagi mereka. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah terbuai dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan mengambil tindakan menyiksa kita dengan tiba-tiba, itu yang lebih sangat bahaya. Dan maka hendaknya sebelum datangnya akhadna baghtatan fa idahum mublisun, mari kita sadar
bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat ataupun musibah, pada dasarnya semuanya itu adalah ujian Allah kepada kita untuk menguji keimanan kita. Apakah kita ketika mendapatkan nikmat itu mampu syukur atau tidak? Apakah ketika kita mendapatkan musibah itu sabar atau tidak? Semuanya itu adalah ujian. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ungkapan nasihatnya adalah beliau mengatakan an-nikmatu ma'a adami syukri nikma fitnatun. Kemudian wal musibah ma'a adami sabri nikmatun. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak mensyukuri nikmat itu, maka itu adalah fitnah bagi kita semua. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sabar, itu adalah merupakan azab Allah bagi kita. Ketika kita mendapatkan nikmat tapi tidak syukur, itu adalah fitnah. Ketika kita mendapatkan musibah tetapi tidak sabar, itu adalah azab ataupun nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting mari kita semua yang apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, hendaknya kita sikapi dengan hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi ada ungkapan-ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani yang begitu sangat indah, yang mengetuk hati kita untuk kita selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menata keimanan kita. Kam natlubu minallahi sa'atar rizqi wasyihha wa la'allaha fitnatun lana wa na'lam wa nahnu la na'lam ma nadri al khiyara fi ayyi syai'. Jadi kebanyakan kita, akal kita, nafsu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilapangkan rezeki kita. Kita bermohon kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Ini ungkapan kita, semuanya pada dasarnya demikian yang kita inginkan, ya Pak ya. Tetapi kita tidak sadar apakah itu nanti menjadi fitnah, apakah itu menjadi nikmat. Kalau kita tidak mensyukurinya dengan baik, maka semuanya itu akan menjadi fitnah. Wala'allaha fitnatun lana. Semua itu yang kita minta, kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, justru akan menjadi fitnah. Kita itu tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka yang paling tepat apa yang dianggap oleh Syekh Abdul Qadir adalah faskut wa wafiq wa talub minhu ridha bi af'ali wa syukra fi sa'iril ahwal sa'atar rizqi fitnatun ma'adami syukri wa dzikir rizqi niqmatun ma'adami sabri. Ini ungkapan yang sangat indah bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menggambarkan wal aslah, yang paling baik bagi kita, sikap kita adalah pokoknya kita diam. Jangan ngatur Allah. Faskut. Jadi kita sebaiknya adalah diam, jangan ngatur Allah. Jangan mau jadi pilihan dihadapkan dengan pilihan Allah. Faskut. Wawafik, yang penting kita mengikuti aturan Allah. Wawafik, yang penting kita melakukan perintah Allah. Watlub minhu ar-ridha. Hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kita mampu ridho, kita mau bisa puas dengan apapun yang telah diperbuat oleh Allah terhadap diri kita. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting doa kita itu adalah supaya Allah bisa memberikan kepuasan di dalam hati kita. Apapun yang terjadi membuat kita puas. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita puas, kita bisa bersyukur kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah juga kita ridho dengan ujian itu. Itu yang lebih penting. Jadi apa? Watlub minhu ar-ridha bi af'alih wasyukru fi sa'iril ahwal. Dan kita selalu syukur dalam bagaimanapun keadaan yang ada. Bagaimanapun keadaan yang ada pada kita, hendaknya kita selalu syukur. Jadi kalau kajian ulama-ulama tasawuf, beliau selalu menggambarkan dengan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ulama-ulama yang selalu menggunakan ayat ini, beliau menganggap semua yang terjadi itu adalah nikmat bagi kita orang mukmin. Semua apapun yang terjadi yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, semuanya adalah nikmat. Kita diberi sakit itu adalah nikmat. Kenapa kok dikatakan nikmat? Karena Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Berarti sakit itu adalah lantaran atau sebagai alat
Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Semuanya dianggap sebagai nikmat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya adalah pasti akan berhikmah, akan menjadikan nikmat bagi kita. Tadi wasyukra fi syairil ahwal. Hendaknya kita selalu syukur dalam keadaan, dalam kondisi bagaimanapun. Sa'atar rizki ma fitnatun ma'adami syukri wa dzikir rizki nikmatun ma'adami syukri. Jadi ma'adami syubri. Lapangnya rizki ataupun kesehatan itu adalah fitnah kalau kita tidak mampu bersyukur. Begitu juga sempitnya rizki ataupun sakit itu adalah bagian dari siksaan Allah kepada kita apabila kita tidak sabar. Asyukru yuziduka an ni'ami Allah wasyabru yarfa'uka darajatan al-qurba minallah. Jadi apabila kita selalu syukur, maka Allah akan selalu menambah rizki ataupun nikmat yang telah diberikan kepada kita. Apabila kita syukur, apabila kita sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita, selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang kita bahas bersama. Mohon. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada mau bertanya kepada Ustaz ini, kami persilakan dengan hormat kalau ada yang bertanya. Mana yang ada yang bertanya? Ayo, panjang di. Tak bisa, jadi kiri. Tak bisa panjang. Kembali. Apa di? Buatlah sampai sini. Ini bawaan. Aduh, ya. Lupa hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, alhamdulillah tadi kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz ya. Ini ada hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz, karena ini kajian yang banyak atas tasawuf Ustadz ya. Nah ini jadi saya takut agak ragu-ragu juga ketika kita seperti yang Ustaz katakan tadi, sebaiknya kita menerima saja apa yang menjadi aturan Allah, menjadi ketetapan Allah itu saja, jangan kita mengatur Allah. Nah, jadi mungkin dalam keseharian kita itu kemungkinan kalau seperti itu kami merasa kita banyak berdoa minta seakan-akan kita mengatur Allah. Jadi bagaimana kedudukan kita ketika kita berdoa itu? Sedangkan kita tentu saja ketika kita berdoa itu bermohon kepada Allah sesuatu yang tentu saja yang baik-baik. Misalnya kita usaha, kemudian usaha kita ikhtiar statis, kemudian kita berdoa, dan dalam setiap doa kan biasanya kita meminta itu kan yang baik-baik saja. Lalu bagaimana kan doa yang baik itu? Kalau nanti kita dikaitkan dengan kata Ustaz tadi, sudah Allah saja yang ngatur dan kita biar saja. Dengan kita dosa minta sekarang kalau kita minta nanti kita mengatur Allah. Dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta supaya di dunia kebaikan. Bahkan kadang-kadang ya Allah berikanlah kami rezeki, kalau bahasa kita untuk saja bahasa kita yang mampu ya Allah berikanlah kami rezeki katsiran, kadang-kadang kita rezeki yang banyak. Nanti takut juga ini kita berdoa seakan-akan kita berdoa dengan Allah jadinya gitu Ustaz. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz? Terima kasih. Jadi ketika kita bertauhid ataupun kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan ilmu hakikat, maka hendaknya kita jangan lepas dari syariat, Pak ya. Tetap saja kita harus selalu bersyariat, karena nanti kita padukan. Syariat itu adalah di dalam diri kita, badan kita. Kemudian hakikat ataupun tauhid itu hanya sebatas di dalam hati kita, di dalam hati kita.
Makanya ada ungkapan-ungkapan juga istilahnya yang kita harus berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di antara lagi hadis Nabi Allah, orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong dan lain sebagainya. Kaitannya dengan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil ungkapan dari Imam Athaillah dalam kitab Hikamnya, beliau menggambarkan ketika kita berdoa maka hendaknya jangan dipikirkan apa ungkapan, apa kalimat yang kita ungkapkan, tetapi ketika kita berdoa hendaknya lebih tahqiq, lebih mentahqiqkan sifatul ubudiyah pada diri kita. Satu contoh misalkan ketika kita doa sholat duha misalkan, gambarannya kita yang kita minta ya seperti tadi Pak ya, rezeki ketika di langit turunkan gitu. Itu kalau kita mengkaji dari sisi kalimat ataupun arti, kita ngatur Allah. Tetapi ketika kita berdoa maka jangan membayangkan apa yang tergambar di dalam kalimat tersebut, tapi gambarkanlah adalah diri kita. Kita bermohon kepada Allah untuk minta rezeki karena kita adalah seorang hamba, seorang yang lemah, yang tidak mampu apa-apa. Maka hendaknya kita bermohon kepada Allah. Terserah nanti Allah bagaimana memberi kepada kita. Jadi kalau ungkapan Imam Athaillah dalam kitab Hikamnya demikian. Jadi ketika kita berdoa jangan memikirkan apa yang kita ungkapkan, tapi pikirkan diri kita. Kembali lagi adalah mentahqiqkan sifat ubudiyah terhadap diri kita masing-masing. Bayangkan kita ini adalah seorang hamba, kita ini adalah yang lemah, kita ini adalah yang fakir, yang butuh akan pertolongan ataupun kasih sayang dari Allah. Itu ketika kita berdoa hendaknya lebih prioritas di dalam hati kita, perasaannya demikian. Tahqiqu sifatil ubudiyah, bukan mengatur apa yang akan dilakukan Allah. Jadi mungkin itu kaitannya dengan masalah doanya. Ketika kita doa demikian. Tetapi ada juga memang istilahnya ulama-ulama memang sudah enggan lagi untuk berdoa. Bukannya sombong tidak mau berdoa kepada Allah, bukannya tidak butuh kepada Allah, tetapi yang dipikirkannya adalah dia belum melakukan kewajiban Allah. Jadi selalu menggunakan kalimat yang kami sampaikan tadi adalah ya ibadi ati'ni fi ma amartuka, supaya yang penting kamu taat. Kemudian beliau merasa bahwa taatnya itu belum maksimal, jadi dia lebih prioritas taat daripada berdoa. Meskipun ya doa ada gambaran juga dari bagian dari kita takwa kepada Allah ataupun ibadah kita kepada Allah. Cuma yang lebih aman supaya pikiran kita tidak terkecoh dengan mengatur Allah adalah lebih prioritas untuk beribadah kepada Allah. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi kaitannya dengan perasaan kita, ketika kita berdoa maka hendaknya lebih prioritas untuk meresapi diri kita sebagai seorang hamba, untuk lebih meresapi diri kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang fakir, yang butuh, yang ini itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita prioritaskan ketika kita berdoa demikian. Kemudian ungkapan, kembali lagi doa itu yang paling utama kaitannya dengan permintaannya. Yang paling utama adalah sekiranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi tuntutan Allah terhadap diri kita. Pada umumnya kita bermohon kepada Allah itu adalah yang kita inginkan, bukan apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Suatu contoh gambaran adalah kita dituntut oleh Allah untuk ibadah. Maka doalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kita bisa beribadah. Allah menuntut kita agar kita bersyukur kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kita bisa bersyukur kepada Allah. Itu yang lebih utama dari sisi permintaannya. Pada umumnya kan kita kalau berdoa memikirkan apa yang kita inginkan Pak ya. Ingin kaya, ingin sehat. Itu Allah tidak memerintahkan kita sehat, Allah tidak memerintahkan kita kaya. Tetapi Allah memerintahkan kita beribadah. Maka bermohonlah kepada Allah agar Allah membimbing kita bisa beribadah kepada Allah. Itu dari sisi permintaan. Kalau kita seandainya memikirkan permintaan, maka pikirkanlah apa yang menjadi tuntutan Allah yang harus kita lakukan. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita mampu melakukan apa yang dituntut Allah terhadap diri kita. Jadi mungkin itu untuk lebih meningkatkan kualitas apa yang harus kita lakukan ketika kita waktu berdoa itu sendiri ya. Nah, kalau kita taat
tapi kita tidak mau berzikir dan berdoa. Bagaimana itu? Juga yang dia sholat berdoa, tapi tidak mau berzikir dan tidak mau berdoa. Itu masuk yang mana? Terima kasih. Ya pada dasarnya zikir itu sendiri adalah taat gitu Pak ya. Kemudian doa itu juga adalah bagian dari taat. Jadi kemudian kaitannya dengan masalah ibadah ataupun prioritas kita melakukan sesuatu, kalau secara fikihnya memang ada al-aham istilahnya Pak ya. Al-aham. Kita lebih prioritas yang paling penting. Yang paling penting adalah kita harus melakukan kewajiban fardu ain. Kemudian fardu kifayah, barulah kita menambah kesunatan. Jadi mungkin itu diantaranya teorinya ya. Jadi adalah al-aham. Kita lebih prioritas ketika melakukan apapun, baik itu ibadah langsung kepada Allah ataupun kegiatan sosial, maka hendaknya prioritasnya adalah fardu ain terlebih dahulu. Fardu ain, kemudian fardu kifayah, baru kita menambah kesunatan yang lain. Pada Bapak Ibu sekalian, apa masih ada yang belum tanya lagi? Ibu tuh, ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya langsung pada Bapak Ustaz. Langsunglah, termasuk Ustaz. Karena situasi corona, semua lalu umat muslim terbanyak di Indonesia, termasuk banyak di dunia ya. Kita punya tokoh, punya ulama, tapi para kita yang kecil ini yang tidak tahu memperhatikan apa salahnya tokoh Islam atau ormas khususnya Indonesia yang paling banyak besar di dunia ya. Kalau bisa masalah corona yang dibesar-besarkan sama pemerintah, menurut pengamatan saya, tolong para ulama tokoh bersatu untuk mencegahnya yaitu kan corona sekarang dengan ibadah kepada Allah lebih takut sama corona. Kalau kita sebagai orang Islam kan tidak cocok lagi situasi yang sekarang. Kita mengusulkan para tokoh ulama menghadapi presiden dicegah saja masalah corona itu sistem gugur. Yang penting yang mati nggak usah takut, yang sehat lah. Usulan saya begitu saja lah. Soalnya kalau dengan situasi corona, kita contoh di lingkungan Jawa Timur saja, khususnya di belakang pasar Karawaci. Hampir setiap minggu kemarin itu orang meninggal dan sakit habis jualan, akhirnya jualan, cuma bisa sedikit viral. Ada seorang dosen apa yang dekat sedikit dalam acara dan sakit meninggal. Ada juga contoh lagi baru 7 hari ibunya anaknya meninggal juga. Tapi sekarang menurut pengamatan saya tidak ada yang bertambah. Bila perlu supaya umat kita, orang muslim itu tidak kebingungan, cobalah tokoh Islam itu bersatu menghadap presiden. Ya, usulan saya cuma gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa itu? Terima kasih Pak. Jadi sepertinya kami tidak ada kemampuan untuk itu Pak ya. Karena kita hanya sebatas ini ya, ingin memberikan suatu wawasan bagi kita masing-masing, supaya meskipun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap tentram, kita tetap prioritas dalam melakukan suatu ibadah, tidak begitu terlalu terpengaruh oleh isu-isu dan lain apa yang berkembang ini. Adapun apa yang diungkapkan oleh Bapak tadi, ya sebenarnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin yang bisa ya nanti adalah orang-orang yang di Jakarta itu sendiri. Kalau kami ya tidak mungkin, secara lahiriahnya tidak mungkin untuk bisa berbuat sebagaimana apa yang telah menjadi harapan Bapak tadi.
Jadi kita hanya sebatas memberikan suatu pemahaman-pemahaman untuk menguatkan keimanan kita supaya kita tetap prioritas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terpengaruh begitu yang lebih jauh dengan perkembangan yang terjadi itu sendiri. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi kami mungkin tidak ada kemampuan apapun untuk apa yang telah diusulkan oleh Bapak tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Ada yang lain lagi? Ibu ada ibu juga, saya ibu ni. Itu ibu tu yang itu ibu tu rezeki tu pasti tu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa kiat-kiat kita agar anak cucu kita lebih mencintai Allah dan rumah Allah ini? Terima kasih. Bila kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung. Jadi pada dasarnya kiat-kiatnya begitu sangat banyak Bu ya. Jadi tentunya begitu banyak cara bagaimana cara kita berusaha untuk anak kita mencintai masjid itu sendiri. Makanya kalau perintah Allah, kita mengkaji perintah-perintah Allah itu adalah kita bisa mendengar demikian adalah prioritas terhadap diri kita terlebih dahulu. Suatu contoh misalkan tadi ayat yang kami bacakan ketika waktu saat ku anfusakum wa ahlikum, prioritas diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa benar-benar mencintai masjid ini, maka insya Allah anak kita pun nanti akan mencintai masjid kita sendiri. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian ada ungkapan pepatah Jawa itu istilahnya apa? Kami orang Jawa Bu, mohon maaf ya. Jadi istilah pepatah Jawa itu kacang tidak jauh dari landaran. Jadi asalkan kita berusaha maksimal untuk memperbaiki diri, maka insya Allah anak kita akan ikut baik. Jadi istilahnya dakwah kepada anak kita tidak hanya sebatas dengan nasihat, tetapi juga dengan contoh. Jadi mungkin itu diantaranya ya, tentunya juga kita tidak lepas adalah berusaha dengan secara batiniah. Kalau malam seandainya kita bangun tahajud, kemudian kita doakan anak itu sendiri, itu karena menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi banyak kiat-kiatnya Bu ya. Jadi antaranya selalu didoakan supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Di samping kita memberi contoh. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya, tepat sekali doa ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu ada lagi ada? Ibu Rina atau biasanya ada? Apa lagi? Apa mau bertanya? Tentang kalau apa? Dan Pak Udin mau tanya Pak Udin? Dan ada tanya Pak Udin sekarang. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan. Yang dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak Kiai, ada terkadang kita di masyarakat ini, kalau kita kasih gambaran tentang pujian yang terhadap Nabi, supaya dia ikuti Nabi, ini tanggapannya malah dia mengatakan itu adalah Nabi, saya beda, saya kan bukan Nabi. Ini bagaimana menyikapi bahwasannya orang yang mengatakan berpendapat kalau Nabi itu beda dengan manusia biasa. Jadi dia mengatakan itu Nabi, kalau kami manusia biasa tidak bisa seperti Nabi. Nah ini gimana dia menanggapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ungkapan itu benar, tetapi salah penempatannya Pak ya.
salah untuk menempatkan kalimat tersebut. Ya kalimatnya ya benar, kita adalah manusia biasa yang tidak mungkin bisa melakukan seperti apa yang, cuma kita harus sadar bahwa Nabi diciptakan demikian itu adalah sebagai uswah, sebagai ada suri tauladan. Ya kita tidak mungkin bisa menyamai Nabi, tapi hendaknya adalah kita berusaha, ya. Kita berusaha bagaimana untuk kalau istilahnya pokoknya berusaha bagaimana apa yang dicontohkan Nabi, kita mengusahakan diri untuk melakukan seperti itu. Kalau hasilnya tidak sama, ya memang tidak mungkin kita bisa sama. Cuma setidak-tidaknya adalah ada istilahnya ada gambaran apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi itu sendiri. Tapi secara hakikinya yang tidak mungkin istilahnya. Tidak mungkin kita bisa sama dengan Nabi, itu tidak mungkin. Cuma istilahnya adalah Nabi melakukan semuanya itu adalah hanya lil ibroh, sebagai lil ibroh, sebagai pembelajaran. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan seperti Nabi itu sendiri. Kemudian pada dasarnya Nabi itu sendiri pun juga sudah begitu sangat sayangnya kepada kita, Bu ya. Satu contoh gambaran-gambaran adalah dalam keterangan entah itu ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi adalah Nabi itu sudah sangat memperingan beban yang diberikan Allah terhadap diri kita semua. Satu contoh ketika Nabi mendapatkan perintah sholat 50 kali, Nabi langsung kembali lagi minta jadi keringan-keringanan Allah sampai tinggal 5 kali. Padahal kalau untuk pribadi Nabi sendiri justru beliau lebih menginginkan untuk yang 50 kali. Karena Nabi begitu sangat menikmati sholat. Di dalam sebuah hadis itu Nabi menggambarkan nikmatnya Nabi hidup di dunia ini hanya 3 hal. Yang pertama ketika beliau bersama istrinya, ketika beliau mencium bau wangi-wangi. Kemudian yang ketiga ketika waktu sholat. Nah, selain itu membuat susah Nabi hidup di dunia ini. Tetapi Nabi mendapatkan perintah sholat 50, Nabi malah minta keringanan. Padahal sholat nikmat bagi beliau. Karena beliau begitu sangat sayangnya terhadap umatnya, beliau mengorbankan kenikmatan itu sendiri untuk umatnya supaya menjadi ringan. Suatu contoh lagi misalkan sholat taraweh. Sholat taraweh Nabi tidak pernah menjalankan sholat taraweh di masjid sebulan penuh, tetapi hanya kadang-kadang. Apa alasannya? Apakah Nabi tidak suka sholat taraweh terus menerus di masjid? Ya sangat senang. Cuma karena Nabi khawatir sekiranya nanti taraweh itu diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, Nabi sampai mengurangi kenikmatan yang diberikan Allah terhadap dirinya. Makanya pada dasarnya adalah kita jangan istilahnya membela diri untuk membenarkan suatu kemalasan kita, berusaha berbuat baik ya. Ya kalimatnya memang benar, istilahnya kita ini tidak Nabi, tidak mungkin bisa menyamai Nabi, tetapi hendaknya kita adalah ada motivasi apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin itu Pak ya, diantaranya adalah kita tidak boleh istilahnya dalam perlombaan ya jangan menyerah sebelum jangan bertanding. Ya pokoknya kita berusaha. Allah pun tidak menuntut hasil dari kita, tetapi Allah hanya menuntut kita berusaha maksimal. Yang diperintah oleh Allah kepada kita, yang menjadi tuntutan Allah terhadap kita nanti itu adalah bukan hasil apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita berusaha maksimal untuk melakukan perintah Allah itu sendiri. Ketika kita sudah berusaha maksimal, maka Allah nanti yang akan membimbing kita yang lebih baik. Satu contoh ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan membimbing kita, akan memberi kemudahan-kemudahan kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik. Tetapi ya harus kita usaha dulu. Jadi istilahnya tidak seperti apa tadi, kita menggunakan hukum-hukum hakikat kemudian lepas dari syariat. Terima kasih Ustaz. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Gambar kita tutup. Karena waktu sudah jam 6. Saya ada kegiatan lain Bapak Ibu sekalian. Buat saya ibu suami makan pulang, selamat pulang.
Ada kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna وإياهم من أهل الشر والضل والطغيان. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.